Kamu harus tahu kondisi dia saat ini. Dia dicampakkan dan dibuang oleh pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energimu, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman ya. Kamu harus tahu nih kondisi dari dia saat ini ya. Dia dicampakkan dan dibuang oleh pihak ketiga. Oke, fokus, konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Judgment. Oke, Judgment ini muncul hadir sebagai energi pembuka dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu ya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, mungkin secara energi ya teman-teman, ada hal yang harus kamu ketahui ya, ada hal yang memang harus kamu lihat ya. Yang dimana hal yang harus kamu ketahui di sini teman-teman ya, mungkin ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kehidupan asmara ataupun rumah tangga, dan ketika hubungan rumah tangga asmara kamu itu sudah dimasuki ya, dihadirkan dengan adanya pihak ketiga ya, ataupun sebuah pengkhianatan, tentu dari hal-hal ini mungkin membuat kamu tuh merasa apa ya teman-teman ya, merasa benar-benar ya pasti sakit hati banget lah ya kan, pasti sakit hati, pasti kecewa ya, pasti dendam. Itu sesuatu hal yang sebenarnya wajar, apalagi ketika ya kan hubungan yang kamu jalani selama ini ya baik-baik saja, dan bahkan ya kalau dikatakan dari nol hingga sukses berhasil ya kan. Jadi seperti itu teman-teman, jadi nggak ikhlas saja sih dengan segala sesuatu yang mungkin sudah terjadi ya. Nah, oke, jadi aku melihat dari kartu ini teman-teman ya, kalau dikatakan mungkin doa itu hampir nggak pernah putus. Kamu selalu berharap kebaikan itu bisa terjadi, keadilan itu bisa kamu dapatkan teman-teman. Oke, itu bisa kamu dapatkan. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Nine of Swords. Ada 9 pedang, teman-teman. Kamu harus tahu, teman-teman. Sebenarnya, doa-doa yang terus-menerus kamu lakukan ini, teman-teman, secara berkontinu, ini akan membuat ya adanya sebuah kehancuran sebenarnya di dalam hubungan ya antara dia dan pihak ketiga. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku melihat dari kartu kedua ini yang menggambarkan bahwasannya kondisi dia saat ini tuh benar-benar nggak baik banget, ya kan? Ataupun ketika kamu masih melihat mereka baik-baik saja, maka secepatnya teman-teman, ya kan? Yang aku lihat dia bakal dicampakkan loh. Dia bakal dibuang oleh si pihak ketiga. Oke. Dan tentu ini akan ada tentu ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan baginya. Ketika apa yang sudah dikorbankan ya, mengorbankan mungkin hubungan asmaranya dan memilih pihak ketiga. Ternyata faktanya nyatanya nggak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, dia nggak memperoleh kebahagiaan ya, sama halnya mungkin ketika masih bersama kamu, karena kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya si pihak ketiga itu ya, kalau aku katakan ya hanya ingin memanfaatin doang teman-teman, ya kan, hanya memanfaatkan doang ya, dia dibuang ketika mungkin jatuh sakit. Nah, ini mungkin perbedaannya, dan ini yang membuat dia menyesal ketika dia jatuh sakit ya, si pihak ketiga itu seakan-akan itu nggak peduli sama sekali teman-teman, dan malah membiarkannya ya. Dan kemudian ketika dia sakit terus menerus ya kan, bukannya
Ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh pihak ketiga tetapi malah kerugian. Nah, mungkin ini juga yang membuat si dia itu akan dicampakkan oleh si pihak ketiga, ya. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Four of Cups ya. Ada 4 cangkir. 4 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ya, kalau aku lihat ya, ketika hubungan mereka nanti bakal hancur, berantakan, dan bahkan si pihak ketiga itu akan mencampakkan dia, teman-teman. Cepat ataupun lambat dia bakal segera menghubungi kamu, ya. Karena terlihat penyesalan yang dia rasakan saat ini, ya. Itu yang memicu sebuah keinginan, hasrat yang begitu besar, teman-teman. Dia ingin kembali ke kamu, ya kan? Jadi itu. Nah, kemudian faktor-faktor apa lagi sih yang mungkin menyebabkan mengapa si pihak ketiga itu mencampakkan dia, teman-teman? Selain mungkin karena sakit-sakitan tadi ya. Oke, kemudian dimanfaatin doang. Ternyata aku juga melihat ada sebuah pengkhianatan yang kembali terjadi di dalam hubungan antara dia dan pihak ketiga loh. Nah, ya, pengkhianatan yang mereka lakukan ternyata itu kembali dihianati oleh si pihak ketiga yang mungkin menghadirkan energi baru lagi di dalam hubungan mereka. Ataupun mungkin juga ya si pihak ketiga di sini yang memang pada dasarnya licik. Ya merebut pasangan kamu untuk mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan. Gitu loh. Ya ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, entah itu harta kek, ya dan lain sebagainya. Kemudian dia bahagia dengan yang lain gitu. Ya mungkin dia sudah memiliki pasangan. Nah, ini bodohnya si dia, teman-teman. Pada akhirnya dia menyesali bahwasanya apa yang dilakukan oleh dia selama ini yaitu sesuatu hal yang salah. Nah, kemudian aku punya The Star. Ini aku maksud tentang sebuah keadilan besar untukmu, teman-teman. Ya, jadi kalau dikatakan apakah kamu senang dengan penderitaan yang dialami oleh dia dan pihak ketiga? Ya mungkin ada indikasi seperti itu. Tetapi melihat dari kondisi dia, ya saat ini ataupun nantinya, teman-teman, ini sesuatu hal yang mungkin nggak apa ya? Kamu nggak tega melihat keadaan dia nantinya gitu. Ya mungkin lebih pedih, lebih sakit dari apa yang kekecewaan yang selama ini kamu rasakan. Oke, di satu sisi lagi teman-teman ya, kalau aku lihat sih memang keinginan dari dia nanti ya bisa saja ya ingin menghubungi kamu kembali karena dia ingin mengulang sebuah hubungan yang mungkin ya pernah dia tinggalkan ya. Nah, ketika kamu mungkin masih sendiri ya dan apakah kamu masih mau menerima energi tersebut teman-teman? Ya mungkin ada beberapa dari kamu yang masih menerima dan mungkin ada beberapa dari kamu yang tidak mau menerima. Ya karena juga aku lihat saat ini ada beberapa dari kamu yang saat ini juga sedang menjalin hubungan dengan yang lain ya. Seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu ya lebih nyaman, ya kan? Lebih bahagia. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi bakal sulit. Nah, kemudian aku punya Queen of Cups, ada Ratu Cangkir, teman-teman. Oke, Ratu Cangkir ini muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi memang pada intinya adalah kemenangan, keadilan yang memang semesta Tuhan berikan kepadamu, teman-teman. Ketika kamu terjolimi, ketika doa-doamu itu didengar dan dikabulkan, maka kun fayakun. Ya, apa yang selama ini menjadi eh, rasa sakit yang kamu rasakan selama ini, teman-teman, itu akan terbayarkan lunas dengan kehancuran hubungan dia dan pihak ketiga. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.